Pemberdayaan ormas di Jawa Barat jadi topik perbincangan kami pagi hari ini bersama 3 orang narasumber. Kami juga buka line telepon di 022 200 4774 bagi Anda yang ingin berpartisipasi, mungkin bertanya dengan ketiga narasumber kami di Studio iNews Bandung. Langsung saya kembali ke Pak Muryono terlebih dahulu. Pak Muryono, tadi sudah dijelaskan terkait definisi. Saya ingin tahu terkait jumlah ormas yang ada di Jawa Barat saja khususnya. Ini berapa? Baik yang ini juga kabarnya ada yang terdaftar dan tidak atau belum terdaftar gitu ya Pak? Ya, baik. Begini. Jadi seperti diungkap oleh Pak Rafani tadi, berapa ormas itu dibentuk jauh sebelum Indonesia merdeka. Muhammadiyah di 1912, kalau NU itu di 1926. Jadi jauh sebelum Indonesia merdeka. Dan ini memang bahkan menjadi cikal bakal boleh disebut ormas perjuangan, Pak ya. Ya, ormas perjuangan yang juga awalnya Budi Utomo, kemudian juga ormas yang sekarang masih, bahkan sampai sekarang masih eksis. Muhammadiyah, NU dan juga masih eksis. Menyangkut jumlah, ini memang banyak versi. Oke, karena versinya boleh kita tahan. Mohon maaf Pak Muryono, ternyata sudah ada nih pemirsa yang bersemangat ingin bergabung di pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Aang. Silakan Pak, pertanyaan Anda. Ya, terima kasih. Silakan Saya Pak. akan membahas masalah ormas. Organisasi kemasyarakatan ini banyak berorientasi kepada parpol. Jadi sekarang ormas ini banyak orientasi kepada parpol dan bisa memimpin di parpol. Jadi harus mempunyai 5M. Mental yang baik, moralnya bagus, mental, moral, moral, perilaku, tapi saya akan ke master planning. Jadi harus punya perencanaan pimpinan itu untuk mempergunakan parpol. Kalau yang parpol itu mengeresahkan masyarakat, bisa dibubarkan berdasarkan undang-undang. Nah, jadi parpol sekarang ini bisa menjadi ketua partai. Tapi jangan pagar makan tanaman atau pagar merusak tanaman. Dan tidak boleh menjatuhkan seseorang partai lain. Kalau sebagai juru bicara atau one heart, itu harus benar-benar dalam harmonis dan dinamisnya tepat. Jangan seperti sekarang menjatuhkan harus bubar presiden. Itu tidak boleh. Menjatuhkan lawan. Pak Aang sudah bisa kami tangkap Pak saran dari Anda begitu ya Pak. Terima kasih Pak Aang sudah bergabung bersama iNews Jabar pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Jadi ini saran ya dari Pak Aang selaku masyarakat terkait dengan ormas yang tadi dari awal kita sebutkan bahwa tujuannya kan untuk menyatukan NKRI bukan memecah belah dengan adanya tadi harusnya punya 5M yang disebut oleh Pak Aang begitu ya. Baik, kita lanjutkan Pak Muryono tadi terkait dengan jumlah yang ingin dijawab silakan. Ya. Jumlah itu memang banyak sekali. Ya harus diakui seringkali kita lemah dari sisi dari data, tidak ada data yang valid. Tapi setidaknya ini karena memang sekarang dicoba dihimpun bahwa ada namanya satu pintu pencatatan keberadaan organisasi kemasyarakatan itu. Karena memang sekarang pengajuan SKT, surat keterangan terdapat, hanya dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Polhum, Politik dan Pemerintahan Umum. Menurut catatan Kemendagri, sekarang itu ada setidaknya ada 344.000 ormas di Indonesia. Itu yang ber-SKT. Ini dicatat sejak keluarnya Undang-Undang 885. Jadi mulai tahun 86 Pak Dadang sampai kemudian ke 2016 lah. Itu jumlahnya bayangkan ini 344.000 se-Indonesia. Nah, kalau di provinsi dan kabupaten kota memang variatif. Di kami di Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat itu tercatat 1.126 organisasi kemasyarakatan yang telah mendapatkan surat keterangan terdaftar. Diperoleh sejak dari zamannya Direktorat Sospol sampai kemudian kemarin kami sekarang di lingkap provinsi maupun kabupaten kota itu tidak mengeluarkan SKT lagi. SKT itu hanya oleh Kementerian Dalam Negeri.
Di kabupaten kota ini jumlahnya variatif, tapi setidaknya untuk ukuran Jawa Barat mulai dari 100 sampai 400 ormas. Jadi luar biasa potensi ormas ini dari sisi jumlah, termasuk juga nanti potensi kemudian yang diharapkan dari aktivitasnya. Itu yang terdaftar ya Pak? Ya. Kalau nasibnya yang tidak terdaftar seperti apa Pak? Jadi gini, memang ketentuan kalau bahasanya dulu adalah gini, begitu orang per orang membentuk organisasi, itu 3 bulan kemudian itu memberitahukan kepada pemerintah atau pemerintah daerah. Tapi ternyata ketentuan ini masih sudah nggak ada masuk, nggak dalam undang-undang ormas, bahkan sekarang nggak ada. Itu tidak ada sanksi pada Pak Rafani. Jadi memang banyak sekali organisasi kemasyarakatan yang juga tidak memberitahukan, bahasa undang-undang itu memberitahukan. Kalau bahasa populernya melaporkan kepada pemerintah atau pemerintah daerah. Jadi itu silakan saja karena memang tidak ada sanksi ya itu. Tapi memang kalau kemudian mereka yang tidak dalam tanda petik terdaftar atau mendaftarkan gitu, kalau kemudian mengajak kita bekerja sama, tentu kesulitan bagi kami karena kita tidak mengetahui persis bagaimana keberadaan mereka, aktivitasnya seperti apa, seperti itu. Tapi tidak ada upaya untuk merangkul mereka bagi mereka. Oh iya, kami selalu dalam hal kegiatan sosialisasi mengenai ormas ini, kami selalu menggandeng untuk ya semua pihak membuka diri karena memang ormas kan nggak lepas dari sebagai organisasi publik yang juga harus diketahui oleh publik. Nah, itu dia. Keberadaannya, aktivitasnya apa seperti itu. Nah, saya ke Pak Dadang terlebih dahulu nih ya Pak Rafani, ke Pak Dadang. Pak Dadang, kalau kita melihat jumlah ini kan begitu banyak. Di Jawa Barat saja yang terdaftar tadi 1.000 lebih ya, Pak Muryono. Itu yang terdaftar. Belum lagi yang mungkin tidak terdaftar. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan ruang berkomunikasi antar ormas tersebut. Ini kan artinya ormas punya tujuan yang sama seharusnya ya, menyatukan NKRI. Nah, menurut Anda dengan jumlah sebegitu banyak sudah cukupkah keberadaan media atau ruang komunikasi bagi ormas-ormas yang ada di Jawa Barat ini? Ya, tadi jumlahnya begitu banyak ya. Lebih banyak dari perguruan tinggi, lebih banyak dari sekolah, jangan-jangan begitu ya. Ya, dengan banyak ini kan potensi sebetulnya, potensi. Nah, kalau saya lihat ruang komunikasinya itu sudah dibuka sebetulnya, ada ruang komunikasinya itu. Tapi cara mereka berkomunikasi di ruang publik itulah yang perlu kita perhatikan. Pertama mungkin mereka lebih konsolidasi ke dalam. Tapi begitu keluar ini kadang-kadang problem gitu ya. Masih ada yang masih menonjolkan sendiri-sendiri lah begitu ya. Kita lihat baliho-baliho itu kan muncul nih baru kan ormas ada apa segala macam. Ya hanya ketuanya saja gitu ya. Menunjukkan bahwa tadi eksistensi. Memang perlu juga. Pertama kan harus dikenal dulu. Nah, tetapi lebih penting secara esensial adalah dikenal, dipersepsi seperti apa oleh publik si ormas ini, apakah dipersepsi positif atau tidak, kan gitu ya. Nah, syukur-syukur kita berharap positif. Nah, kalau positif berarti kan ada potensi besar untuk mendukung, mendorong pembangunan dan segala macamnya. Nah, yang kedua problemnya adalah saya lihat komunikasi di antara mereka itu masih kurang. Contoh publikasi baliho aja. Jarang baliho yang kemudian banyak ormas menggandeng bersama-sama. Ya, sendiri-sendiri aja begitu ya. Ya, Pak Dadang, kita tahan kembali. Sudah ada penelpon yang sudah bergabung kembali. Selamat pagi, Bu Bulan. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaan Anda, Bu Bulan. Saya bertanya sama Bapak Ormas Muhammadiyah yang... Pak Rafani ya? Ya, Pak siapa tuh ya? Pak Rafani. Ya, Pak Rahmat. Yang saya ingin tanyakan. Ya, Rafani, Bu. Silakan. Yang ingin saya tanyakan, saya memang bukan tertarik tidak ikut ormas manapun, tapi saya mah tahu Muhammadiyah dari dulu kegiatan apapun. Malahan saya senang waktu dulu nonton Laskar Pelangi. Muhammadiyah itu memang organisasi yang sangat kuat ya segalanya. Yang ingin saya tanyakan Pak, masalah keagamaan. Misalkan apakah ada ketentuan bahwa kegiatannya harus tepat hari ini seluruh agama, sehingga misalkan mengganggu kegiatan lain, atau ada sanksinya enggak terbebani bahwa anak itu misalkan masuk ke Muhammadiyah sehingga membuat yang enggak yang ditakutkan seperti sekarang ini dalam agama, sehingga melupakan suatu ya kaget aja gitu saya. Tapi saya alhamdulillah nih, saya dengar ada yang masuk ke Muhammadiyah itu nyaman. Yang penting Pak, saya apakah di situ ada ketentuan kamu harus hari ini datang, kamu datang, ada ikatan atau menentukan, bukan merugikan, tapi
bukan menyisakan apa ya, ketentuannya gitu aja Pak. Saya nggak ngerti nih mengisi apa. Saya ingin yang terbaik gitu. Ya, untuk baik. demi anak Terima saya. kasih ya Ibu Ulan sudah bergabung bersama Ajus Jabar pagi hari ini. Baik, Pak Rafan, nanti kita akan sedikit tanggapi lah ya Pak. Ini juga apresiasi dari masyarakat terkait dengan keberadaan Ormas Muhammadiyah khususnya. Juga Pak Dadang, tadi kita akan lanjutkan terkait dengan sisi komunikasi dari Ormas ini. Tapi kami harus kembali jeda, pemirsa. Tetaplah bersama kami. Kami kembali usai jeda.